Shalom semuanya. Salam. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah kami malam hari ini. Berkatlah supaya kami bisa sungguh-sungguh mencari Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, bila ku lihat alam semesta, sungguh dahsyat, ajaiblah karya-Mu. Tuhan, hebatlah Engkau menjadikanku, ku kagumi Allah penciptaku. Ku puji, sembah, sujud di hadapan-Mu, jiwaku memuji nama-Mu. Allah yang Perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Kita akan pujian dari awal. Tuhan, bila ku Lihat alam semesta, sungguh dahsyat, ajaiblah karya-Mu. Tuhan, hebatlah Engkau menjadikanku, ku kagumi Allah Sekali kita angkat pujian dari awal. Tuhan, bila ku lihat alam semesta, sungguh dahsyat, ajaiblah karya-Mu. Tuhan, hebatlah Engkau menjadikanku, ku kagumi Allah pencipta. Ku puji, sembah, sujud di hadapan-Mu, jiwaku memuji nama-Mu. Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. Ku puji, sembah, sujud di hadapan-Mu, Jiwaku memuji nama-Mu. Allah yang perkasa dan yang berkuasa, tiada Allah seperti Kau Yesus. tiada Allah seperti Kau Yesus, tiada Allah seperti Kau Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku.
tak menyerah akan hidup. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tangan pujian dari awal, katakan ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintai. Kau ada di cerita Proses hidup. di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Sekalian ku kagumi caramu mencintaiku. Cerita proses hidupku di titik terendahku. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan Di setiap langkah
jalan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang bersemangat memuji Tuhan katakan amin. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan rajawa. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi bara hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, bagaikan raja wali. Kita akan pujian dari awal. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi bara hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi,
melintasi langit, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mas paham tujuan amin? Amin. Hanya kau milikku Di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita akan pujian dari awal. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. oh Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. ku hidup karena Percaya kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita akan pujian dari awal. Katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup
janji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kami boleh mengalami pengelolaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memandang wajah Tuhan yang nyata setiap hari. Terima kasih Tuhan. Malam ini pun Tuhan, dengan iman kami percaya Engkau ada di sini. Engkau akan mengajari kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun yang kami persekutukan malam hari ini, kami tahu itu adalah mengenai Engkau sendiri Tuhan. Mengenai pribadi-Mu, mengenai watak-Mu Tuhan. Sehingga setiap ciptaan-Mu dapat mengenal Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kami Tuhan. Engkaulah jalan kami. Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah terang kami Tuhan. Engkaulah hikmat kami. Engkaulah hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Agar kami dapat mendengarkan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh kami dalam persekutuan ini mengingat saudara-saudara kami sedang dalam penderitaan Tuhan. Yang sedang dalam musibah Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap lagu iman yang kami naikkan Tuhan, biar kiranya itu boleh sampai
kepada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada Tuhan, yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di Aceh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan jeritan mereka Tuhan, dalam ketidakmengertian mereka Tuhan, dalam kesendirian mereka, dalam luka yang mereka alami. Oh Tuhan, terima kasih. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan melalui para relawan ya Tuhan. Berikanlah hati-Mu Tuhan kepada para relawan Tuhan, yang terus mereka berjuang mencari jalan keluar, mencari jalan baru Tuhan, untuk sampai ke tempat yang terisolir Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi seluruh umat manusia Tuhan. Dari dulu Tuhan, Engkau terus bekerja, menyatakan diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Harapan kami Tuhan, seluruh umat manusia akan kembali kepada Tuhan, akan menyembah Tuhan, menyembah penciptanya Tuhan. Ini yang bisa kami lakukan malam hari ini. Kiranya ketika kami bersekutu, ketika kami memandang Tuhan, Tuhan mengingat saudara-saudara kami ini Tuhan. Tuhan menolong mereka Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Berikan mereka makanan yang mereka butuhkan Tuhan. Jangan kiranya biarkan mereka mati kelaparan Tuhan. Kiranya ketika kami memandang Engkau ya Tuhan, Engkau mengingat saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Engkau mengingat orang-orang yang lemah Tuhan, anak-anak kecil Tuhan, para orang tua ya Tuhan, yang kehilangan anak-anak yang kehilangan orang tuanya Tuhan. Tak ada yang bisa menghibur mereka Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menghibur mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Silakan Tuhan berbicara bagi kami. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, foto dulu. 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan. Sebentar ya. Oke. Oke, shalom. Keluarga Jelita. Selamat malam, apa kabar? Mana papi sama mami? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes. Papi sama mami lagi penghiburan. Ke? Rumah Dorcas. Oh, oke. Shalom. Siapa lagi?
Oh, shalom Kak Glory. Apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom keluarga Tian, Bau, Tian, Esther, Emang Boru. Apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Apa lagi? Shalom keluarga Yeye. Apa kabar? Shalom semuanya. Selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Tante Heni. Apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Bo Uli sama Miss Ana. Apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom. Siapa ini ya? Sudah. Shalom Fani. Ini Fani siapa ya? Apa kabar? Shalom Fani. Selamat malam. Nggak kedengaran suaranya. Ya, baik banget. Shalom Fani mana ini? Nama lengkapnya Fani. Stefani, nama saya Stefani. Stefani Boru apa? Baru Haryanja. Oh, Stefani Boru Haryanja. Selamat datang. Kok Ya, kok pada ketawa ya? Kenapa yang lain pada ketawa? Ada yang kenal dengan Stefani? Loh, semua kayaknya ketawa. Ketawa semua Fani. Kak Ika ketawa. eh, jaringannya kurang bagus di sini. Oh, kurang bagus. Iyalah, nggak apa-apa. Oke, puji Tuhan ya Fani ya. Bisa dengarkan firman Tuhan. Ya. Ayo semua bilang dulu. Selamat datang Stefani. 1, 2, 3. Selamat datang Stefani. Baik, puji Tuhan ya. Yang terakhir, shalom semua yang di studio. Apa kabar? Kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Puji Tuhan ya. Kita dengarkan firman Tuhan ya. Baik. Oke, baik. Setelah mengetahui semua ini tentang Ayub, kebanyakan orang pasti akan membuat penilaian yang cukup akurat dan objektif tentang esensi kemanusiaan Ayub. Mereka seharusnya juga memiliki pemahaman yang mendalam, praktis dan lebih maju serta penghargaan terhadap
hidupnya yang tak bercela dan kejujuran Ayub seperti yang dibicarakan oleh Tuhan. Jadi maksudnya saudara ya, ketika pada bagian ini Tuhan coba menjelaskan arti daripada tidak bercelanya hidupnya Ayub itu ya. Jadi para pendengar ya atau para pembaca daripada firman Tuhan ini itu punya satu pemahaman yang praktis gitu. Pemahaman praktis ini maksudnya langsung bisa diterapkan dalam hidup kita gitu. Itu namanya ya pengalaman praktis gitu. Jadi itu salah satu bedanya Tuhan secara roh dan Tuhan yang berinkarnasi gitu. Dan itu juga bedanya Tuhan yang datang pertama kali dan Tuhan yang datang kali yang kedua gitu. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu sebetulnya maksudnya adalah tahapan pekerjaan yang baru sebetulnya. Dulu Tuhan belum bisa melakukannya karena tingkat pengertian mereka belum cukup. Dan memang menurut waktu pengelolaan Tuhan belum mencapai waktunya saudara. Di situ ya permasalahannya supaya makin lama kita itu makin terbuka dengan berita kedatangan Tuhan ini. Supaya kita tidak lagi takut untuk mengakuinya gitu. Atau ragu untuk mengakuinya. Karena justru itu rahasianya. Adalah satu berkat yang luar biasa ketika kita menerima Yesus kan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dulu saudara itu kan berita yang sangat jadi dulu saudara kalau orang mengikut jalan Tuhan itu dianggap sebagai orang yang hina gitu. Dianggap orang yang bodoh gitu. Apalagi pada waktu itu kan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Saudara, Yunani pada waktu itu adalah bangsa atau peradaban yang sudah sangat maju gitu. Itulah Yunani gitu. Ya. Jadi pada waktu itu di sana itu orang-orang pintar, maksudnya itu orang-orang pintar itu orang-orang yang punya logika yang tinggi gitu. Jadi dulu kalau namanya orang mau sekolah, istilahnya kalau di zaman dulu kan, sebelum pendidikan kita maju kan orang kan pada belajar keluar gitu kan, belajar di Amerika lah, di mana gitu kan. Di Belanda gitu. Karena tingkat kemajuan pendidikan mereka sudah tinggi. Jadi sama kayak dulu gitu. Makanya kenapa Paulus itu jadi pintar dia dalam bahasa Roma gitu ya. Itu karena memang ya dia sekolah. Jadi yang duluan ada sekolah umum itu adalah di luar Yahudi itu gitu, di luar Israel gitu. Nah, jadi ketika dulu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, jadi ketika generasi berikutnya gitu kan, orang jadi percaya. Kan setelah lewat 50-an tahun gitu ya. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu menjadi sesuatu yang lama-kelamaan menjadi sesuatu yang sudah tinggi nilainya gitu, nggak kayak dulu lagi. Jadi orang percaya Yesus itu adalah Tuhan itu belakangan mulai makin mudah untuk percayanya gitu, karena kehadiran Tuhan itu nyata. Oke? Nah, tapi tentu tingkat pengertian daripada para pengikut, apalagi sesudah para rasul itu mati, ya,
itu berkembanglah pemikiran-pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain. Lahirlah doktrin-doktrin gitu. Banyak sekali gitu. Dan doktrin-doktrin itu sebetulnya bukan membuat orang jadi mengenal Tuhan yang sesungguhnya, enggak, makin jauh gitu. Iya. Jadi sebetulnya terjadi degradasi sebetulnya. Ada yang tetap pertahankan ortodoks gitu. Ortodoks itu adalah yang masih ibadah dengan cara Yahudi itu masih bercampur gitu. Kan pada awalnya kan ketika para pengikut jalan Tuhan itu kan mereka kan orang-orang Yahudi kan pada awalnya gitu. Makanya kan ketika masuk orang Yunani menjadi orang Kristen, kan yang paling ditekankan itu tentang masalah makanan gitu. Karena kan kalau di Yahudi itu kan makanan itu sangat ketat sekali gitu. Nah, termasuk dalam penyembahan, dalam ibadah gitu. Jadi tentu kan dia secara perlahan berubah. Secara perlahan berubah gitu. Tidak drastis gitu. Oke. Nah, jadi sekarang ini ketika jadi dulu sangat berkat yang luar biasa kalau orang bisa percaya ke Yesus itu Tuhan gitu. Tidak ada seorang pun yang memilih aku, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Gitu. Jadi anugerah yang luar biasa. Apalagi kalau orang Yahudi bisa percaya ke Yesus itu Tuhan. Wah, itu satu penghinaan yang luar biasa. Rasanya saudara mereka mendidih, saudara. Jadi mereka itu marah sekali rasanya sama orang Kristen gitu. Iya. Namun belakangan saudara, orang Kristen itu menguasai lebih dari separuh dunia, bayangin. Kalau dicampur dengan Katolik gitu ya. Itu menguasai peradaban gitu. Bahkan mereka itu ekspansi. Makanya karena sebetulnya kan karena penjajah itu gini saudara. Penjajah itu sebetulnya adalah awalnya itu begini ya. Jadi penjajah itu bukan satu negara ya. Sebetulnya penjajah itu pedagang tadinya. Jadi para pedagang yang mencari barang yang dibutuhkan oleh mereka gitu, oleh negara mereka. Kan negara mereka pada waktu itu kan sudah kaya ceritanya. Jadi para pedagang ini mencari bahan-bahan yang dibutuhkan, yang tidak ada di negara mereka gitu loh. Yang ada di negara-negara yang belum maju gitu. Seperti Indonesia, pala, itu ya, semua rempah-rempah itu ya. Kan rempah-rempah itu untuk obat lah, untuk apa kan. Itu. Nah, jadi masuk juga lah para penginjil di sana gitu. Jadi awalnya sih demikian gitu. Tapi mereka itu sudah jadi orang-orang Kristen gitu. Jadi pada waktu itu agama Kristen itu sudah mendominasi. Rasanya saudara orang Yahudi itu malu rasanya gitu. Tapi ternyata berkembang. Nah, namun sama seperti bangsa yang Yahudi, mereka juga akhirnya tidak mengenal jalan Tuhan. Sama juga kekristenan kemudian itu boleh dikatakan telah melacurkan dirinya dengan dunia. Makanya mereka jadi menjajah kan ceritanya. Gitu. Walaupun sebetulnya mereka itu berhubungan ke bupati-bupati yang ada. Kita tidak membahas itu ya. Oke. Nah. Jadi setelah sekian waktu jadi
kualitas daripada kepercayaan orang kepada Tuhan Yesus dari yang awal, dari yang diceritakan awal oleh Tuhan Yesus itu bias gitu. Jadi lahirlah interpretasi-interpretasi. Lahirlah, kan sudah pastilah saudara, kalau misalnya bukan langsung Yesus itu ada di antara mereka gitu. Kan siapa yang bisa menjamin kalau itu benar-benar adalah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan gitu. Saudara, waktu Paulus mengatakan kalau ada orang yang memberitakan Kristus berbeda dari yang kuberitakan, sekalipun itu malaikat Tuhan, terkutuklah dia. Bayangin. Jadi perkataan Paulus itu jelas-jelas, dan itu kan tertulis dalam Alkitab, dibacakan berulang-ulang. Tapi mana ada saudara orang yang berani mengatakan kalau itu bukan benar-benar yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mana ada yang berani mengkritik perkataan itu? Nggak ada. Karena bagi mereka Paulus itu sudah pokoknya dia sudah benar-benar dipilih oleh Tuhan. Gitu loh saudara. Padahal pada waktu itu kalau saudara baca tulisan daripada Petrus dan Paulus, Petrus tidak berani mengatakan seperti itu gitu. Karena murid-murid yang langsung berhubungan dengan Yesus gitu ya, yang langsung pada waktu itu hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Oke? Mereka itu terus berhubungan dengan Tuhan Yesus itu walaupun Tuhan Yesus itu sudah nggak ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka benar-benar mendapatkan mandat daripada Tuhan Yesus itu gitu. Benar-benar Tuhan Yesus itu nyata bagi mereka gitu. Jadi mereka sangat hati-hati, tidak berani meninggikan diri mereka. Sementara Paulus, jadi karena memang dia itu adalah orang kenamaan di agama Yahudi pada waktu itu gitu. Orang pintar. Pemahaman Alkitabnya itu jauh lebih tinggi, bukan pemahaman Alkitab ya. Pemahaman Tauratnya gitu. Itu jauh lebih tinggi daripada si para rasul itu. Itu loh. Jadi dia itu benar-benar menggabungkan gitu dengan kepintarannya. Nggak ada orang yang berani mengkritik itu. Apalagi kita berikutnya kan. Kan di zaman dulu kan nggak ada aturan kalau harus sekolah teologi ya baru bisa menerangkan Alkitab. Nggak ada loh dulu. Tapi belakangan jadi seperti itu. Kalau orang bicara, dilihat dulu dari atas ke bawah, gelarnya apa. Ya, saya kemarin ditanya mau bikin spanduk itu kan. Pak, mau tanya dulu nama lengkapnya apa? Pendeta Perlindungan Purba saja? Iya. Oh, baiklah Pak. Gitu. Tahu maksudnya kan? Nggak ada embel-embel di belakangnya, STHK, MTHK gitu. Dulu nggak ada kayak gitu. Nah, sehingga saudara, jadi padahal Tuhan katakan di akhir zaman, dikatakan Tuhan itu akan datang sendiri di depan pintu masing-masing orang. Kan datang langsung, Tuhan Yesus sendiri yang langsung loh datang loh. Jadi itu diartikan lain sama orang-orang pintar. Oh, itu kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Nggak kayak gitu loh.
Pengakuan itu pintu masuk. Mereka belum bisa bersekutu dengan Yesus loh. Kalau ketika Yesus datang di pintu hati, di pintu setiap orang itu belum bisa. Karena ceritanya kan aku akan masuk. Barang siapa yang buka pintu, aku akan masuk dan aku akan bersantap dengan dia. Itu benar-benar bersekutu. Tapi siapa yang berani? Siapa yang punya iman? Sementara sudah ditakut-takutin mereka gitu. Gak pernah diajarin gitu. Para pendetanya gak mengajarin manusia itu, jemaat itu berdiri sendiri. Maksudnya itu dalam pengenalan dia. Malah ditakut-takutin. Saya nggak takut-takutin saudara kan. Saya terus mengajak saudara, membawa saudara, ayo. Kenali Tuhan yang mengetok pintu rumahmu. Dulu kebiasaannya seperti itu saudara dulu. Mereka diajarkan kalau ada yang datang ke rumah kalian, entah siapapun dia, kalian wajib menyambut dia, entah siapapun dia. Entah bagaimanapun dia. Jangan-jangan dia orang sudah menjamu malaikatnya Tuhan. Kenapa Lot dikatakan orang benar? Tahu saudara? Bukan karena dia baik, bukan. Cobalah lihat antara dia dengan Abraham. Kan disuruh milih kan. Kan ketika kita membacanya baru, ternyata dia memang serakah gitu. Dia pengen yang lebih baik kan gitu kan. Tapi apakah karena itu dia ditolong sama Tuhan? Tidak. Tetapi karena dia mengenali utusannya Tuhan. Itulah yang membuat dia dibenarkan. Itulah yang membuat dia menjadi orang benar. Karena kalau seseorang menerima utusan Tuhan, berarti dia itu percaya sama Tuhan yang mengutusnya. Gitu loh saudara. Jadi diam-diam Lot itu mengenali kebiasaan pamannya Abraham. Iya, dia ketahui, dia liatin gitu cara hidupnya itu. Kenapa Abraham itu sangat diberkati oleh Tuhan? Karena dia menyambut malaikatnya Tuhan. Kan kita kan setiap hari kita belajar kan. Setiap hari kita itu belajar merendahkan hati kita gitu ya. Iya. Kadang kalau saya ingat-ingat gitu ya. Gimana kok sampai saya bisa jadi ikut di sekolah ini gitu kan. Aduh. Kok saya bisa jadi kerja di sini, dianggap jadi kayak kerja di sini. Harus mengikuti masuk jam sekian, pulang jam sekian. Ikut bersih-bersih. Tadi ada, kan gak sempat sebetulnya bersih-bersih gitu kan. Jadi dari kelas kami sebelumnya gitu kan. Jadi di sana itu ada main pasir gitu. Tapi pasirnya itu yang pasir buatan ya. Jadi kan tumpah lah gitu kan. Biasanya kan udah yang bermain terakhir gitu. Tumpah. Kan untuk bersihkan itu kan sulit kan. Sementara kan kita itu harus, misalnya si anak ini pulang gitu, kita harus antarin keluar gitu kan. Ketemu orang tuanya gitu kan. Gak sempat lah gitu kan. Jadi begitu masuk gitu. Wah yang berikutnya, si coach yang berikutnya. Wow, kenapa bisa kayak gini? Ini mana bisa kita pakai ini? Siapa tadi yang di sini? Ya saya tadi, kami tadi. Tahu kan gak sempat bersihinnya gitu. Wah saya buru-buru, sebentar ya saya ambil sapu ya gitu. Saya kata dalam Tuhan. Waktu saya ambil sapu, sapunya basah pula. Oh haleluya. Tapi saudara, itulah apa ya?
Itulah belajar memperhatikan kemana Tuhan bawa kita. Apa yang sedang kita hadapi, kita belajar gitu. Kita belajar merendahkan diri. Nggak langsung lulus kita. Saya pun nggak langsung lulus. Saya dalam hati sudah kayak gini. Kamu nih ya. Emang saya minta kerjaan di sini gitu. saya benar-benar rasanya tuh di dalam tuh marah sekali. Tapi saya diam lagi gitu. Iya Tuhan. Saya baca lagi firman Tuhan di sana. Jadi kan hari ini saya ada jadi 2 jam kosong saya. Jam 11 saya kosong. Lalu jam 4 tadi ternyata ada anaknya yang gak datang. Jadi diganti hari lain nanti. Jadi saya pulang lebih cepat. Tapi nanti entah di hari apa nanti dia masuk. Misalnya hari Sabtu saya harus masuk lah. Gitu. Saya ikutin aja prosedurnya. Saudara. Nah. Saudara kan kita semua belajar di sini kan. Jadi pengertian tentang Tuhan datang mengetok pintu hati kita. Salah satunya adalah itu saudara. Salah satunya. Salah satunya kita itu memahami Tuhan yang datang itu dia sebetulnya megah sebetulnya saudara. Luar biasa, indah. Aduh, nggak ada yang bisa ngukur dia. Kalau dia menyatakan dirinya mati kita semua saudara. Tapi dia datang, dia tanggalkan semua kemegahannya itu. Gitu loh saudara. Kan kalau seperti itu kan saya rasanya kan seperti terhina kan. Apalagi kalau misalnya sekarang lah, kita gimana entah sampai kapan kita bisa bertahan di sini gitu kan. Bisakah kita melewati 1 tahun ini di sini gitu kan. Padahal tahun lalu sudah kayak gini loh. Tahun lalu saya ingat sekali. Persis mau ada orang pakai Natal gitu ya. Saya pikir masih bisa ke orang itu Natal di sini ya. Iya persis dulu seperti ini. Cuma saya nggak cerita sama saudara. Tapi sekarang ini persis seperti itu. Kita nggak tahu. Kita hanya berserah kepada jalannya Tuhan. Iya, saya begitu saja. Mau gimana lagi? Disitulah saudara, jadi ketika dijelaskan hidup yang tak bercela itu saudara ya. Tuhan yang menjelaskan langsung. Jadi apa yang kita pelajari selama ini itu diaplikasikan saudara dalam kehidupan kita yang nyata. Iya. Kadang kan jadi kayak gini, apanya maksudnya Tuhan ini? Kok mau jadi malah saya seperti ini gitu kan. Terus kayaknya Tuhan diam saja gitu. Apanya Tuhan maksudnya? Kenapa enggak Tuhan? Sudahlah kalau memang saya harus bisa kerja, ngapain saya enggak kerja aja? Kan bisa bebas Tuhan. Ternyata justru disitulah prosesnya saudara. Iya. Tadi saya permisi pulang gitu. Berarti saya bisa pulang ya? Oh iya bisa. Tapi nanti ganti ya. Terus lagi saya dikuliahin lagi sama si ibu tadi ya, si ibu yang punya itu. Ajarin gini. Dulu saya bertobat di ini, saya diproses kayak gini katanya. Saya hanya mandang gitu. Iya itu hanya. Kalau memang saya harus melalui ini, itu saya proses dihancurkan. Sudah. Iya. Jadi apa namanya ya? Tuhan itu benar-benar datang bukan sekedar jelaskan sama kita. Bukan. Tapi dia pakai. Dia masukin tubuh kita ini. Dalam tanda kutip ya. Dia menunjukkan cara hidup.
cara hidup Kristus itu seperti apa. Watak Tuhan itu kayak apa. Dia tunjukkan dalam hidup kita ini. Gak sanggup kita kayak gitu. Gak sanggup. Iya. Ketika kita melihat kejadian-kejadian yang ada. Tadi kan kita berdoa ya. Oke. Kalau dulu mungkin kita sudah nangis-nangis segala macam gitu. Iya kan, kita berdoa, teriak-teriak, bla 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 gitu. Itu kan kita. Makanya kan kalau seorang pendoa syafaat itu harus berani. Bahkan menggoyang kaki Tuhan pun harus berani. Bayanginlah. Kita goyang dulu kaki Tuhan, saudara. Gimana lah, saudara? Berani kali kita. Kayak Musa kan. Kalau engkau tidak berjalan di depan kami, biar bunuh aku dulu. Kalau engkau mau bunuh orang Israel itu, langkai dulu mayatku. Kan seperti itu. Musa ngomong sama Tuhan. Tuhan sudah bilang, sudahlah Musa, menyingkir kamu dari situ. Aku mau bunuh semua mereka. Tinggal kamu nanti seorang diri yang tinggal. Kamu nanti bersama jadi nanti aku mau ciptakan bangsa dari keturunanmu. Bayangkanlah. Orang-orang Lewi pada mati semua lah. Suku Lewi. Nggak ada lagi suku Lewi. Yang ada suku Musa. Semua suku yang lain gak ada lagi. Mau kubunuh semua mereka. Apa nanti dibilang bangsa-bangsa yang lain katanya. Diejeklah kau Tuhan katanya. Apakah Tuhan kekurangan hikmat? Apakah Tuhan bisa ditakut-takuti dengan seperti itu? Tidak. Tapi sekarang Tuhan bawa kita. Jadi saudara, ketika dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali itu, saudara ya, ada kegentaran saudara. Tapi kegentaran kita itu bukan kegentaran takut yang kaku sama Tuhan, bukan. Tapi kegentaran kita itu, bayangkanlah bagaimana dia bisa pilih kita yang rasanya gak layak ini. Dia pilih kita untuk menjadi manifestasinya dia. Manifestasi yang kayak apa? Yang merendahkan diri, yang direndahkan rasanya. Yang menunggu penjelasan dari Tuhan, yang duduk di kaki Tuhan. Kristus itu tiap pagi duduk di kaki Bapaknya. Itulah pikiran Kristus. Kalau sekarang, kalau dulu kita sebelum kita ada persekutuan ini, kita kan udah kerja lah, doa sebentar kan gitu aja kan. Sekarang, kalau kita kehilangan satu hari aja gimana rasanya kan kayak gitu kan. Iya kan? Dan kita bisa merasakan setiap hari Tuhan itu datang. Iya kan? Dulu kita masih takut mengucapkan itu. Tapi cobalah lihat lama-kelamaan. Bukankah makin lama kita itu makin yakin Tuhan yang berbicara mengajari kita? Tapi di dalamnya ada kesombongan enggak? Enggak ada lagi kan? Atau boleh katakan berkurang lah gitu. Saya makin lama makin berani. Bukan karena saya merasa dipilih Tuhan. Enggak. Saya ngomong, selalu saya katakan berkali-kali kan. Itu karena apa? Saya ngomong karena saya percaya. Saya ini ciptaannya Tuhan. Saya enggak berhak atas diri saya. Itu yang selalu saya simpan dalam hati saya. Saya enggak bermaksud menggurui saudara. Enggak. Makanya saudara, ini persekutuan. Saudara mendengarkan. Gitu. Lalu saudara juga bicara. Saya mendengarkan saudara juga. Iya. Dan kita tidak tahu mau seperti apa nanti persekutuan kita ini. Tapi dalam hati kita yakin Tuhan akan makin hari makin menampakkan dirinya. Ya kan?
Coba lihat saudara ketika tadi kita berdoa. Ketika kemarin hari Minggu saya ajak saudara berdoa. Mari saudara kita pandang Tuhan. Mari teman-teman kita pandang Tuhan. Atau saya ulangi lagi tadi. Kiranya ketika kita memandang Tuhan. Kan Tuhan menemukan ketulusan hati kita. Ketika Yesus memandang kepada Bapaknya. Semua saudara bumi ini saudara ketika Yesus memandang Bapaknya itu. Ini bumi ini rasanya apa namanya ya? Itu diperintah sama Tuhan gitu. Jadi semua kesalahan daripada penduduk bumi ini yang tadinya rasanya bikin nyesek Tuhan gitu. Tapi ketika ada anaknya yang memandang wajah Bapaknya. Kan dikatakan, jangan ada yang menyesatkan anak kecil katanya. Karena setiap anak kecil itu ada malaikat yang memandang Bapaknya katanya, bayangin. Yang memandang Tuhan. Bayangkan setiap anak kecil katanya. Ada malaikat. Ada malaikatnya yang memandang kepada Bapa. Itu malaikat loh yang memandang. Bayangkan kalau kita yang dipilihnya ini, dilatihnya dia duduk lalu memandang Tuhan. Tentu saudara kita tidak langsung pintar mandang Tuhan. Tentu kita tidak bisa langsung membayangkan apa yang Tuhan lakukan. Saudara hanya taat saja, pandang. Ayo pejamkan matamu. Pandang Tuhan. Ayo ya, miliki hati yang tulus. Miliki hati yang suci ya. Engkau pun gak tahu apakah hatimu suci atau tulus. Enggak tahu kan. Mana tahu. Apalagi kalau dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang terlihat kelicikan kita. Kita lihat sendiri, kita malu. Beranikah kita mengatakan diri kita ini tulus suci? Cuman kan karena dibilang dia, firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Tersimpan itu dalam ingatan kita. Amin. Lalu dengan iman, karena engkau yang suruh Tuhan, berarti ada kemungkinan saya bisa punya hati yang tulus. Lalu saudara berkata dalam hati saudara, karena engkau yang menyuruhnya Tuhan, ini memang mustahil. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan berjalan di atas kemustahilan. Iya, itu iman kita saudara. Karena engkau yang berfirman, Bapa sendiri akan mengajari umat Tuhan di akhir zaman. Tidak perlu lagi orang mengatakan kepada sesamanya, kenallah Tuhan. Karena mereka tua, muda, besar, kecil akan diajar langsung oleh Bapa. Itu kan mustahil. Tapi karena engkau yang bilang Tuhan, kami akan berjalan di atas kemustahilan. Kami gak tahu siapa diri kami Tuhan. Tapi telinga kami mendengarkan perkataan ini Tuhan. Gitu sikap kita saudara. Lalu saudara kita memandang Tuhan. Lalu kita coba tingkatkan lagi. Kita mulai mengingat saudara-saudara kita yang sedang kesusahan itu. Cobalah bayangin gimana kita bisa tolong mereka. Saudara, itu Gubernur Aceh bilang, kenapa dia bersekuku supaya membuat itu menjadi status bencana nasional. Ada 4 desa, 4 kampung katanya. Dia bilang sendiri. Yang gak tahu hilang kemana, bayangin. 4 kampung. Gak tahu hilang kemana katanya. Sudah gak ada tempat. Kalau rumah mungkin masih oke lah. Ini 1 kampung. Makanya kan korbannya sekarang sudah 700-an. Yang sudah ditemukan. Bayangin. Yang belum ditemukan, yang hilang 500. Itu pun yang masih melaporkan. Bagaimana kalau tidak ada yang melaporkan? 1 kampung. 4 kampung. Kalau semua sekalian hilang, nggak ada derita saudara. Tapi ada tinggal 1 men.
Ada tinggal 2. Itu yang paling ngeri, saudara. Macam mana bisa makan? Sementara yang lain pun, bagaimana mereka bisa masak? Dilayani aja, pasti nggak selera makan. Apalagi nggak ada yang layani, nggak ada makanan. Siapa yang bisa tolong itu kengerian itu, saudara? Hanya ketika kita memandang Tuhan, saudara. Bagi manusia itu mustahil, saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita nggak tahu bagaimana caranya menghapus air mata mereka, nggak tahu, saudara. Ketika pernah mengalaminya, waduh. Jadi tahu artinya, saudara. Ketika pernah melewatinya. Bahkan sekarang kita diizinkan kayak gak punya tempat kita, saudara. Apa-apa. Pandanglah Tuhan terus. Amin, saudara. Amin. Kita sedang dilatih memandang Tuhan. Kita sedang dilatih menerima Tuhan di rumah kita. Bukan Tuhan yang sok jago. Bukan yang Tuhan yang serba bisa buat apa saja. Dia bisa buat apa saja. Tapi dia pilih tinggal di dalam kita. Tahukah saudara, ketika kita mengatakan Tuhan sudah datang, itu dilema, saudara, sebetulnya. Iya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengatakan, jadi begitu pasal 16 ke pasal 17 itu apa dikatakan? Sekarang permuliakanlah anakmu, supaya anakmu permuliakan engkau. Apa artinya? Sekarang lakukanlah yang kau rencanakan itu, Bapa. Apa? Saudara, kalau kita mau mengenali sedikit hatinya Bapa itu, mana mungkin, saudara? Mana mungkin dia tega melihat anaknya sendiri diperlakukan seperti itu? Mana mungkin tega? Sama seperti yang dialami oleh Ayub. Dia melihat Tuhan itu menutup matanya, supaya Tuhan tidak melihat penderitaannya. Iya. Jadi rahasia Tuhan itu diketahui oleh Ayub langsung gitu loh. Jadi dampak daripada Tuhan memuji Ayub itu kayak gitu. Itu yang dialami dia. Jadi itulah dampak yang kita alami ketika saudara mau percaya mendengarkan apa yang saya katakan. Ketika saudara mulai percaya, Tuhan sudah datang kedua kali. Kira-kira seperti itu, saudara. Engkau mulai mengalami sesuatu yang tak pernah kau alami sebelumnya. Tapi diam-diam engkau memperoleh kekuatan yang baru setiap hari. Gak tahu kekuatan itu dari mana. Itulah Tuhan. Tuhan yang nyata. Tuhan yang benar. Dulu memang kita sudah percaya adanya Tuhan itu. Tapi kali ini sungguh sangat berbeda dia. Kita merasakan semangat setiap hari. Rasanya kita mau menyerah. Tapi kita gak menyerah. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku.
Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi katakan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saudara, ketika lihat seorang ayah itu ya, ketika dua anaknya terkubur di dalam reruntuhan itu gitu ya, sampai dia sujud saudara di tanah itu saudara. Saya tahu saudara betapa getirnya itu saudara. Iya, saya sampai nggak tahan rasanya scroll aja gitu. Dengan gemetar saudara dia berkata, "Buru, muncullah kau buru," katanya. "Biar ada yang kami bawa dari sini buru." Setelah itu saudara dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup Tuhan. Tapi dia masih memanggil nama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Semakin seriuslah memandang Tuhan saudara. Coba bagaimana Tuhan saudara ketika harus menghadapi anaknya diperlakukan seperti itu. Gimana? Ketika Yesus harus menghadapi hal yang seperti itu di Taman Getsemani itu saudara. Ketika dia berdoa gak ada teman dia, gak ada murid-murid pun, gak ada yang menemani dia. Gak ada yang mengerti apa yang sedang dialaminya, apa yang sedang ditanggungnya. Gak ada yang mengerti dari antara murid-muridnya. Berkecamuk semua saudara. Sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian katanya. Gimana kalian ini gitu. Dia berjalan saudara. Terus berjalan. Dia memantapkan hatinya. Bagaimana saudara orang-orang itu akan bisa hidup? Ada banyak cerita saudara di sana saudara. Bagaimana dengan anak yang kehilangan orang tuanya? Ada sepasang suami istri yang sudah tua itu saudara ya. Sudah tua. Mereka menangis melihat rumahnya sudah tidak ada lagi gitu. "Pak, kita sudah tua. Gak punya tempat tinggal lagi kita Pak," kata istrinya saudara. Suaminya hanya menangis saudara. "Hanya itu tempat kita berlindung. Itu gak ada lagi, gimana Pak?" katanya.
Mana bisa jawab itu, saudara? Saudara membangun jalan itu, saudara. Membangun jembatan itu butuh berbulan-bulan, saudara. Komunikasi terputus. Siapa yang bisa tolong mereka? Kalau jaringan terputus semua, siapa yang akan memberitahukan keberadaan mereka? Hanya Tuhan. Amin, saudara. Hanya ketika Tuhan menampakkan diri. Sekali lagi saudara, dia berjalan. Sekali lagi dia mencari orang-orang yang ada di sana. Entah siapapun, dia gak peduli lagi. Hati Tuhan terlalu sedih menyaksikan itu, saudara. Iya. Jangan katakan begini, oh Tuhan kan bisa melakukannya, Tuhan kan serba bisa. Enggak kayak gitu. Jangan ajari Tuhan. Dia mau hidup di dalam kita, dia mau hidup di dalam manusia. Itulah arti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia mencari orang-orang yang merendahkan diri. Dia taruhkan hatinya bagi seorang, itu yang saudara lihat, influencer yang pejuang kanker itu, saudara. Dia berjuang, dia pergi, dia bawa, dia kumpulkan. Dia tahan semua kritikan. Mungkin dia juga mengalami mungkin lemahnya tubuhnya. Tapi ketika dia melihat berita itu, selalu DM dia, selalu kasih info-info terus di sini. Dia berjuang. Dia bangun komunikasi dengan semua. Walaupun rasanya tidak punya kans lagi untuk mengandalkan pemerintah. Pemerintah yang gak peduli. Tapi dia gak peduli. Karena dia tahu di situ ada jalan. Karena pemerintah yang punya helikopter dan alat-alat yang bisa dipakai. Hati dia cuma satu. Orang-orang itu, saudara-saudaraku, harus makan dia. Iya. Tapi semua itu digerakkan karena ada juga orang yang memandang Tuhan. Yang memandang Tuhan dengan tulus. Itulah yang membuat Tuhan semangat melakukan pekerjaannya. Iya, saudara. Jadi kali ini peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sungguh sangat di luar dugaan kita. Pahlawan pun akan menangis, saudara. Hah? Iya, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita kan gak bisa kirim bantuan, saudara. Apa yang bisa kita kirim? Kalau dulu saya bisa pergi gitu. Sekarang pergi pun sulit kan, saudara. Kalaupun sudah pergi, saya bisa bayangkan, saudara, kalau misalnya saya pergi gitu, waduh, pasti saya gak bisa jalan di situ, saudara. Itu yang saya bayangkan. Di jalan datar aja, saudara, sudah gak sulit jalan. Apalagi sekarang ngos-ngosan lagi. Tapi saya tahu ada yang bisa kita lakukan. Memandang Tuhan. Membaca firman Tuhan. Iya. Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita bersekutu. Hanya duduk di kaki Tuhan. Tuhan bilang sama kita, sudah, lakukanlah yang terbaik. Gak perlu engkau ajarin aku cara menolong mereka. Gak perlu engkau menangis-nangis memohon belas kasihanku. Enggak. Belas kasihanku jauh lebih besar daripada yang kau kira, kata Tuhan. Iya.
Tuhan sanggup menekuk langit saudara untuk turun. Sanggup melakukannya. Tapi maukah engkau memandang Tuhan? Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Hubereng bohim laos martangiangau, mangido pangurupion dia. Sai tiop tangaku, sai togu maau. Ai hodo Tuhan, pargogo dia. Mereka gak sanggup menyanyikan lagu itu, saudara. Terlalu berat. Terlalu berat yang harus mereka lalui. Gak sanggup nyanyi lagu itu, saudara. Iya. Terlalu berat, saudara. Banyak kenangan di rumah itu. Banyak kenangan di kampung itu, saudara. Tapi ketika ada saudara, enggak, bukan kayak dulu. Kita nangis, enggak usah ajarin Tuhan. Pandang Tuhan. Iya. Pandang aja Tuhan. Baca firman Tuhan, saudara. Itu sudah cukup mengurangi bebannya Tuhan. Jangan saudara pikir, saudara, Tuhan gak berbelas kasihan. Dia ada di situ. Iya. Dia ikut bersama dengan bapak-bapak yang menggali-gali, mengorek-ngorek tanah itu. Dia ikut ada di situ, saudara. Iya. Dia sedang mau bilang, tenang. Tenang. Ingat firmanku. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong engkau. Ingat firman Tuhan. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Iya. Mereka bersama dengan aku. Apa yang perlu kamu takutkan? Bukankah aku pemilik hukum? Bukankah aku pemilik mereka? Suatu saat juga kamu akan kembali kepada aku. Tapi ketika seorang lagi kalut, gak bisa dengar firman Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Yang dilakukan Tuhan karena dia memang sudah sampai kepada tahap ini. Dia hanya di sampingnya. Sampai pada akhirnya setiap manusia akan sadar bahwa mereka akan kembali kepada penciptanya, saudara. Itulah artinya menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya. Gak lagi mengatur-ngatur Tuhan. Hanya bilang gini, Tuhan. Mungkin kita masih berkata, kalau boleh Bapak, lakukanlah cawan ini. Tapi itu dulu, sekarang tidak. Sekarang kita mesti menyambut Tuhan.
Iya. Kita mesti perkuat tekad kita untuk duduk di kaki Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Dimanapun engkau berada. Jangan lupakan Tuhan. Ketika engkau bekerja, apapun yang kau lakukan, tetap libatkan Tuhan yang ada di sampingmu. Iya, kemanapun engkau pergi. Ketika engkau bekerja, ketika engkau di sekolah, ketika di mana saja, di tengah-tengah masyarakat. Libatkan Tuhan. Minta pendapat Tuhan. Iya. Kalau engkau diizinkan untuk bicara di depan orang gitu, minta hikmat Tuhan. Dalam hatimu itu berdoalah, kiranya Tuhan ketika aku buka mulutku, orang itu seperti mendengarkan engkau ya Tuhan. Itu lakukan setiap hari. Lupakan dirimu. Lupakan dirimu, saudara. Biarkan Tuhan menampakkan diri melalui dirimu. Berjalanlah bersama Tuhan. Semua kita yang ada di sini, tanpa terkecuali. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus menuntun kami, memimpin kami. Tuhan, kalau malam hari ini kami boleh beristirahat. Terima kasih Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami. Kiranya mereka juga boleh beristirahat dalam hadirat. Pujilah Tuhan, dan besok boleh bangun dengan tubuh yang segar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Oke, sekali lagi foto. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan.